Shalom Bapak Ibu, Bapak Kerajaan Allah, dan puji Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi di ibadah rekomendasi malam hari ini. Kita mesti tetap semangat, amin. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan sangat bersama dengan kita dimanapun kita berada malam hari ini. Oleh karena itu malam ini kita akan sharing kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Sebab memuji Tuhan itu adalah kesukaan Tuhan. Amin. Jadi siapkan hatimu, siapkan tubuh jiwa rohmu untuk bersembahkan kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah malam hari ini. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sungguh nyata penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Satu hal yang kami bisa lakukan, yaitu kami hanya bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya bisa memuji-Mu, sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih, ini kami semua umat-Mu memuji, menyembah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita naikkan sebuah pujian ini bahwa kita mesti perlu Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari, sebab Dia Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kekuatanku
dengan janji-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Engkau Allah setia dengan janji-Mu. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami sungguh percaya kepada Engkau sungguh Tuhan luar biasa bagi kami. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Jadi kita seringkali mendengar kata train atau melatih, bahkan mungkin hari-hari ini kita sementara mengalami atau kita sementara menjalani. Dan perkataan ini menjadi tema kita di bulan ini. Nah, untuk memaknai daripada perkataan ini atau train ini, tentu malam ini kita bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta, beliau akan membahas kepada kita semua umat Tuhan supaya kita lebih mengerti tentang melatih atau training. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, nah mudah-mudahan dengan perbincangan dengan Bapak Gembala malam ini kita semakin mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kita di
di dalam hari-hari ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kepala, dan tentunya ini menjadi pertanyaan kita semua umat Tuhan. Ya, apa sih tujuan daripada melatih, ya Tuhan melatih kita. Nah, ada 5 pertanyaan yang perlu kita bahas malam ini dan Bapak Gembala akan sampaikan kepada kita. Oke, pertanyaan yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Gembala. Kira-kira apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan dengan train atau melatih itu? Kemudian apa kata Alkitab tentang hal ini? Tolong Bapak jelaskan. Ya, kalau malam ini atau di sepanjang bulan Mei ini kita akan bicara tentang train atau melatih, latihan. Maka ini berkaitan erat sekali dengan hasil akhir, gitu. Orang yang melatih atau berlatih itu karena dia ingin mencapai sebuah hasil akhir yang lebih maksimal dalam segala hal. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang pertama tentang apa artinya melatih atau train ini, sebenarnya saya kutip dari Merriam-Webster, kamusnya Merriam-Webster. Dia bilang bahwa train itu artinya karena dia berasal dari kata kerja, maka ini untuk mengajar akan sesuatu sehingga kita itu menjadi pas. Itu hari Minggu saya sudah jelasin, menjadi pas sesuai dengan tatanannya, sesuai dengan ketepatannya. Kemudian bukan cuma pas, tapi dia berkualitas. Bahkan kita sebut mahir. Jadi orang melatih diri atau dilatih supaya dia jadi mahir. Dia semakin berkualitas. Bahkan dia menjadi pas di dalam semua tindakan, perbuatan apapun juga. Itu yang pertama. Pengertian yang pertama dari melatih atau train. Kemudian train yang kedua itu artinya membentuk dengan instruksi, disiplin dan latihan. Jadi ada instruksi, perintah, ada sebuah aturan yang kita sebut itu sebagai disiplin, kemudian ketekunan dalam berlatih. Nah, ini akan jadi terbentuk orang yang melatih. Orang yang berlatih itu akan menjadi terbentuk karena ada instruksi, ada disiplin, dan juga ada latihan. Kemudian yang ketiga, ini seperti sebuah membuat persiapan. Jadi ini sebuah bentuk bentuk latihan, persiapan untuk sebuah ujian keterampilan di depan. Jadi dia latih benar-benar sebab dia menunggu waktu di depan sana itu akan ada ujian atau testimoni, ada tes yang akan terjadi di sini. Sehingga dengan arti yang paling sederhana adalah bahwa train atau melatih itu adalah sebuah tindakan cerdas, kalau menurut saya. Sebuah tindakan cerdas karena mengharapkan ke depan sana dia akan menjadi berkualitas, bermutu, pas. Dengan cara adalah dia mengikuti semua instruksi, disiplin, kemudian berlatih dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang menjadi tujuannya itu menjadi hidup yang berkualitas, pencapaian yang berkualitas, masa depan yang berkualitas, maka dia mesti masuk dalam yang kita sebut latihan atau melatih diri. Nah, itu yang pengertian dari kamus sih sebenarnya. Kemudian kalau kita perhatikan apa kata Alkitab, maka Alkitab banyak sekali menulis tentang Tuhan melatih umatnya misalnya. Atau umat yang mengikuti setiap apa yang menjadi cara Tuhan melatih mereka. Sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan di sana itu bisa diikuti oleh setiap umat yang dipimpin sama Tuhan. Nah, oleh karena itu ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya mau angkat jadi dasar firman Tuhan di malam hari ini. Bisa di Mazmur pasal 18 ayat
33 sampai 36 atau di dalam 2 Samuel pasal 22 juga ada di situ. Nah, kita perhatikan dulu di Mazmur pasal 18 saja. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Berikut, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit-bukit. 34, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tanganmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku menjadi besar. Jadi dari Mazmur pasal 18 ini merupakan sebuah doa pengagungan dari seorang penulis kitab Mazmur ini kepada Tuhan. Bagaimana dia menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan, karena Tuhan yang mengikat pinggang dengan dia dengan keperkasaan. Kemudian Tuhan latih tangannya sehingga dia bisa melengkungkan busur tembaga dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara tentang latihan, maka kita temukan di sini bahwa Tuhan melatih pemazmur untuk menggunakan tangannya itu lebih disiplin, lebih terampil, bisa menggunakan busur tembaga yang pada awalnya dia tidak bisa, karena kita tahu Daud adalah cuma seorang penggembala, tapi dia dilatih tangannya untuk bisa melengkungkan busur tembaga. Itu adalah sebuah peningkatan yang luar biasa. Dari anak gembala yang cuma bisa andalkan tongkat, sekarang dia punya tangan berubah fungsi untuk bisa melengkungkan busur tembaga. Itu berarti ada sebuah peningkatan yang terjadi di dalam diri Daud. Itu contoh yang pertama, apa kata Alkitab tentang melatih. Kemudian yang kedua, 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ini ajaran Paulus kepada Timotius. Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah. Kemudian latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita temukan perkataan latihlah dirimu beribadah, ini bicara tentang Tuhan ingin kita punya ibadah itu adalah sebuah ritual khusus yang kita bikin kepada Tuhan yang mengandung nilai kualitas, bobot, atau bernilai. Jadi kita tidak cuma sekedar hadir di gereja, misalnya orang nyanyi tepuk tangan, kita tepuk tangan, orang goyang kiri, goyang kanan, kita ikut. Kemudian pendeta suruh apa dari mimbar kita ikut, terus kita bilang itu adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Belum tentu. Sebab ibadah yang menyenangkan Tuhan itu melibatkan pikiran, perasaan, kehendak yang kita sebut jiwa, melibatkan roh kita, bahkan melibatkan tubuh kita. Dan Roma 12 ayat 1 dia bilang, persembahkan seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, Paulus bilang kepada Timotius, ibadah yang seperti ini, mempersembahkan tubuh dengan seanteronya ini, itu butuh dilatih. Sehingga ibadah itu bukan jadi sebuah rutinitas, ibadah itu bukan cuma sekedar stor muka di gereja, tapi ibadah itu benar-benar adalah sebuah komunikasi antara saya sebagai ciptaan kepada Tuhan sebagai pencipta. Ada pengagungan, ada hormat, ada korban yang kita bawa kepada Tuhan. Itu bukan asal-asalan, bukan cuma sekedar-sekedar, tapi benar-benar berbobot, bernilai, sehingga itu menyenangkan Tuhan. Akibat dari ibadah yang menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan mempedulikan umat yang beribadah dengan berkualitas. Nah, Paulus mau supaya Timotius menjadi orang yang ibadahnya itu berkualitas. Makanya dia bilang latih ibadah. Karena menurut Paulus, latihan badan itu memang terbatas gunanya. Tapi kalau ibadah itu berguna karena mengandung janji yang dahsyat. Jadi dua ayat ini paling tidak menjadi referensi apa kata Alkitab tentang latihan. Kemudian hal-hal yang mesti diperhatikan di dalam pengertian daripada latihan ini, yaitu pertama kita mesti memperhatikan bahwa dalam sebuah pelatihan itu atau dalam sebuah training itu selalu yang diperhatikan adalah disiplin,
kemudian tekun berlatih, ada evaluasinya, kemudian ada ujiannya, supaya itu semua yang dilatih dan dikerjakan itu menjadi gaya hidup atau modal untuk hidup kita. Contoh, pemerintah itu mengadakan yang namanya kelas pelatihan, latihan menjahit, latihan montir, segala macam. Semasa musim latihan, orang-orang itu ada disiplinnya, ada waktu berlatihnya, ada evaluasinya, ada ujiannya, ada evaluasinya. Dengan harapan setelah mereka diterjunkan ke masyarakat, yang mereka latihan tuh, yang mereka dapat di pelatihan itu menjadi sesuatu yang membangun hidup mereka, bermanfaat bagi hidup mereka. Nah, itu hal-hal yang mesti diperhatikan ketika kita masuk di dalam sebuah pelatihan. Demikian untuk pertanyaan nomor 1. Nah, setiap kita umat Tuhan itu kita harus dilatih. Betul. Jadi suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, ya kita harus dilatih. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dapat pengertian daripada trade ini, kemudian firman juga sudah jelaskan kepada kita malam hari ini. Nah, tentu kita dilatih ini tentu punya tujuan, Pak ya, betul ya? Betul. Jadi kira-kira apa sih tujuan kita ini dilatih menurut perspektif firman Tuhan? Ya, tolong Bapak jelaskan. Baik Pak Theo, tujuan daripada Tuhan melatih kita atau kita melatih diri kita untuk mengikuti apa menjadi kehendak Tuhan bagi seorang anak Tuhan atau jemaat Tuhan, sehingga kelihatan kemajuannya di dalam Tuhan. Maka ada beberapa hal yang diperlukan. Tujuan daripada latihan itu untuk kehidupan seorang percaya, anak Tuhan, yaitu yang pertama, untuk membuktikan bahwa di dalam saya, di dalam Pak Theo, di dalam semua umat Tuhan, itu ada potensi yang besar yang Tuhan taruh. Dan untuk supaya potensi yang besar itu bisa keluar dari hidup kita, maka dibutuhkan latihan. Gitu. Saya sebenarnya mampu untuk angkat beban, misalnya 100 kilo, dengan bobot tubuh saya, dengan kekuatan tulang saya. Saya punya kekuatan bisa ngangkat 100 kilogram misalnya. Tapi karena saya nggak pernah berlatih untuk angkat 100 kilogram, saya pikir ini berat sekali. Saya cuma bisa angkat 10 kilo. Tapi kalau lu latihan terus angkat 10 kilo hari ini, 2 hari kemudian lu naikin lagi jadi 20, berikut jadi 30, 40, 50, terus sampai 100. Satu hari tahu, ternyata lu akan bilang, ternyata saya bisa angkat 100 kilo. Padahal dulu saya cuma mampu 10 kilo. Apa yang bikin itu pernyataan keluar? Karena kamu berlatih untuk melakukan makin naik. Jadi membuktikan ke dalam bahwa di dalam kita itu potensi Tuhan itu besar. Jadi jangan lihat kamu kecil, jangan lihat kamu tidak berdaya, jangan lihat kamu itu biasa-biasa, tapi di dalam kamu itu luar biasa. Makanya untuk mencapai yang luar biasa itu, kamu mesti berlatih dengan sungguh-sungguh. Tangkap ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang dengar pengajaran malam hari ini, talk show, saya mau bilang dalam kamu itu ada potensi Tuhan yang besar. Yang mungkin kita tidak lihat. Tapi Tuhan tahu itu ada di dalam kamu. Makanya itu mesti digali. Nah, cara gali itu adalah dilatih. Dengan cara melatih untuk supaya semua kekuatan yang Tuhan itu muncul di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah supaya harimu berubah. Hari besok itu lebih baik dari hari ini. Betul ya? Kenapa kita mesti latih? Supaya besok itu lebih baik dari ini. Anak-anak dilatih belajar sungguh-sungguh. Supaya besok dia lebih pintar dari hari ini. Ya kan? Jadi tujuan Tuhan melatih kita supaya kita lebih bermanfaat, lebih cerdas, lebih dahsyat di hari esok kebanding hari ini. Kemudian yang ketiga, supaya kelihatan progression kemajuan kita itu kelihatan kepada siapapun, maka kita mesti berlatih. Dengan latihan saja
kita akan tunjukkan perubahan-perubahan positif yang terjadi dalam hidup kita. Dalam segala hal, tubuh, jiwa, roh. Tubuh kita latihan mungkin olahraga, sehingga otot-otot fisik kita kelihatan lebih kekar, lebih kuat, lebih sehat misalnya. Tapi, latihan berolahraga. Secara jiwa, pikiran, perasaan kita mesti latih emosi kita. Kita mesti latih cara bikin kita punya berpikir fokus. Itu dalam pikiran, kita mesti asah perasaan kita supaya jangan cepat tersinggung misalnya. Jangan cepat marah, jangan cepat putus asa, itu kan perasaan semua. Kita mesti bisa memanage pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Orang yang berhasil memanage emosional dia adalah orang yang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Nah, kalau kita tidak bisa memanage emosi kita bisa stres, kita bisa sakit, kita bisa depresi malah. Karena nggak bisa mengelola emosi. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kita bisa mengelola emosi? Adalah latihan. Berlatih untuk itu. Jadi, untuk menunjukkan adanya perubahan, kita mesti terus fokus untuk berlatih dengan Tuhan. Itu hal-hal yang menjadi keuntungan yang bisa kita dapat dari sebuah latihan. Oke, dengan contoh yang sangat simpel ini ya kita bisa mengerti ya apa sih tujuan daripada training atau latihan ini. Nah, saya sangat tertarik dengan satu kata, di dalam kita ini ada potensi yang besar. Betul. Nah, bagaimana kita mengeksplor potensi itu. Nah, seringkali saya mendengar orang berkata begini, oh saya tidak bisa, oh saya tidak mampu. Padahal di dalam diri kita ini ada potensi. Nah, tadi kita perlu latihan sedikit demi sedikit, maka nanti kita akan bisa mengangkat beban yang besar. Betul. Oke. Kemudian Pak, pertanyaan yang ketiga, hal-hal apa saja yang diperlukan oleh kita umat Tuhan atau jemaat Tuhan agar kita dapat selalu dilatih, ya tubuh kita dilatih, kemudian apalagi jiwa kita dilatih dan roh kita dilatih di dalam Tuhan. Tolong Bapak sampaikan, jelaskan kepada kita umat Tuhan. Dari pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Theo, hal-hal apa saja yang diperlukan oleh seseorang anak Tuhan atau jemaat agar mau dilatih, ya kan? Ya. Atau supaya dia maju, maka dia mesti dilatih. Saya pikir hal-hal apa saja yang diperlukan dari seorang anak Tuhan ataupun jemaat Tuhan itu yang pertama kemauan. Kemauan untuk masuk dalam sebuah pelatihan. Kalau tidak ada kemauan, maka kita nggak bisa bikin apa-apa, gitu. Dari gereja, dari kelompok sel, dari manapun kita nggak akan bisa bikin apa-apa. Kalau dari pribadi kita sendiri tidak ada punya kemauan. Sehingga kalau kita tanya hal apa saja yang diperlukan, yang pertama kemauan dari diri kita untuk siap dilatih, siap berlatih. Kemudian yang kedua adalah selain dari diri kita, kita mesti miliki mental bahwa saya pasti bisa. Miliki mental saya pasti bisa. Atau gini, miliki mental kalau orang lain bisa, saya juga pasti Tuhan mampukan untuk bisa. Sehingga kita menjadi optimis dalam hidup ini menghadapi nanti latihan yang akan kita temukan. Itu bikin kita nggak berhenti dan tidak putus asa. Karena yang kau tahu bahwa kamu mampu. Nah, kalau orang lain bisa, saya juga mesti bisa. Gitu loh. Itu memotivasi diri kita untuk kita lakukan. Jadi selain daripada mau, dia mesti bisa mengerti bahwa dia pasti mampu dan sanggup melakukan sebuah pelatihan. Kemudian dia mesti mampu juga menggunakan waktu, kesempatan, kemudian tools, semua alat-alat yang diinstruksikan di dalam sebuah pelatihan itu, dia mesti mampu menggunakannya. Untuk supaya itu menjadi sesuatu yang membantu untuk pembentukan hidup ini untuk menjadi lebih berkualitas.
Sebab selanjutnya adalah mengawasi, mampu mengawasi diri kita sendiri supaya kita tidak gagal fokus. Itu karena di dalam pelatihan itu banyak sekali pengaruh-pengaruh yang bisa membuat kita tidak konsentrasi untuk masuk di dalam pelatihan itu secara full, sehingga itu menjadi hambatan yang paling luar biasa untuk kita maju. Jadi hal apa saja yang diperlukan seorang anak Tuhan, yaitu yang pertama dia mesti mau. Kemudian dia sadar potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga kalau orang lain bisa, saya juga bisa, atau dia sendiri bilang kepada dirinya saya pasti bisa, sehingga ketika materi-materi latihan itu datang menerpa dia sudah siap untuk menghadapinya. Dan yang ketiga tadi saya bilang hal apa saja yang diperlukan seorang anak Tuhan, tentu dia perlu pelatih. Yang diperlukan adalah pelatih. Dia mesti temukan pelatih yang handal, yang tahu menghandle dia, bagaimana caranya supaya dia nanti menjadi makin lebih dahsyat lagi ke depan. Jadi itu hal-hal yang diperlukan. Yang terakhir itu adalah dia membutuhkan pelatih atau mentor yang mesti melatih dan mementoring dia supaya dia akan menjadi lebih berisi, lebih mengerti arahan-arahan, dia bisa ikutin dengan lebih baik lagi. Saya pikir itu, Pak Teo. Oke, jangan pernah berhenti untuk melatih. Betul. Amin. Nah, tentu di dalam latihan ini pasti ada hambatannya. Kira-kira bagaimana untuk mengatasi hambatan ini? Apa saja hambatan? Ya. Banyak hambatan dari dalam, dari luar. Yang dari dalam itu mungkin karena latihan itu sesuatu yang akan menjadi rutin. Satu gerakan itu terus misalnya. Sehingga musuh utama daripada sebuah kerutinitasan itu adalah kejenuhan. Orang bosan, atau kita jadi bosan, capek lelah stop. Akhirnya apa yang terjadi? Itu hambatan yang paling besar, yaitu kemauan yang menjadi stagnan, berhenti. Nah, untuk melatih diri, kita mesti bisa mengalahkan itu semua. Biasanya kita yang mau melatih, saya coba melihat apa yang pernah saya alami sendiri. Satu hari saya ingin untuk menurunkan berat badan minimal 15 kilo. Dan itu perintah dokter. Pak, mesti turunkan berat badan sekitar 15 kilo. Begitu dengar kata 15, saya pikir ini sesuatu yang tidak mudah. Iya, berat. Dan saya mulai menetapkan keinginan hati untuk tiap pagi jalan pagi. Setelah jalan pagi sampai di rumah saya lompat, saya push up, saya sit up. Hari pertama lolos. Hari kedua bangun, jalan lagi. Begitu sampai udah capek, kepingin istirahat, saya paksa untuk lakukan lagi. Hari ketiga, hari keempat masih, hari kelima masih, hari keenam masih. Kemudian hari ketujuh kan minggu tuh. Datang hari minggu, kan tidak bisa. Kita mesti latihan dan mesti ibadah dan lain sebagainya. Kemudian besoknya Senin, karena minggu itu full kegiatan, minggu sudah tidak latihan. Kemudian Senin karena kelelahan dari minggu masih terbawa, Senin juga saya break. Jadi 2 hari break. Begitu hari Selasanya mau mulai lagi, waduh, itu sesuatu yang sangat berat. Sehingga lihat ini, bahwa sesuatu yang kita lihat dikerjakan secara terus-menerus itu menjadi jenuh. Sehingga itu menjadi hambatan yang paling besar dalam diri kita, menurut saya sih. Begitu juga dengan semua hal. Misalnya ke dalam hal rohani, kita belajar untuk disiplin baca firman Tuhan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin masih bisa. Begitu hari keempat, hari kelima agak sedikit ada onarnya, lama-lama menjadi hilang. Gitu. Atau kita melatih diri untuk bersaat teduh pagi misalnya. Saya ingin bangun jam 5. Oke. Start mungkin karena ketekatan hari pertama, iya, hari kedua, hari ketiga. Begitu selanjutnya kadang-kadang orang bisa putus di tengah jalan. Kenapa? Karena dia menganggap ini sesuatu yang tidak berkembang. Padahal nanti di ujungnya kalau kita terus kita akan menjadi kayak itu. Jadi itu hambatan yang datang
dalam kita, yaitu tidak bisa secara kontinu dan terus-menerus melakukan. Pada satu titik kita menjadi jenuh. Kemudian kalau yang dari luar, banyak sih gangguan yang dari luar, baik itu dari ornamen atau instrumen-instrumen yang ada di sekitar kita, itu akan mengganggu kita untuk melatih diri. Itu banyak kan. Misalnya kita mau melatih diri untuk berpuasa. Begitu kita bilang berpuasa, godaannya mau godaan makanan macam-macam datang. Ya. Waktu kita bilang kita mau kurus, tiap hari teman-teman kita di sekitar kita makan coklat lah, makan roti lah, jajan-jajan. Padahal kita diet nih. Lama-lama jebol. Kenapa? Karena pengaruh dari sekitar lingkungan. Demikian juga kita. Lingkungan itu sangat menentukan saudara itu mau terus masuk dalam latihan Tuhan atau berhenti di tengah jalan. Jadi hambatan, kalau bicara tentang hambatan, maka ada dari dalam diri, tapi juga ada datang dari luar. Apalagi itu ditunggangi oleh si jahat. Maka si jahat bilang, tak usah, kenapa lu mesti maju dalam Tuhan? Cukuplah, ngapain lu mesti terlalu rohani dan lain sebagainya. Dia kita tidak mau berlatih dengan Tuhan. Ngapain lu mesti pergi cari jiwa? Itu kan tugas pendeta, itu kan tugas kamamatuan dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang kadang bikin kita menjadi pesimis. Apalagi itu berhubungan dengan segala sesuatu yang dengan kepentingan diri kita sendiri. Maka itu akan menjadi hal yang paling berat, hambatan yang paling berat untuk kita hadapi dalam sebuah latihan ataupun kita melatih diri. Ya, jadi ibaratnya kita punya mata, tapi mata itu tidak dilatih untuk melihat dengan tajam. Kita punya kaki yang bisa melangkah, tapi kita tidak mau menggunakan kaki secara maksimal untuk melangkah. Kita punya apalagi punya telinga untuk mendengar, tapi telinga itu kita palingkan untuk mendengar yang lain. Itu hambatan-hambatan. Dan kita tidak memahami musim yang Tuhan sementara bawa kita. Kita ada di musim apa ini? Kalau yang dari luar, musuh itu yang sesungguhnya itu adalah iblis, si jahat. Tadi saya bilang dia bisa menunggangi. Ataupun kompetitor atau saingan-saingan kita yang tidak ingin kita berhasil dalam banyak hal. Dia pasang kendala-kendala di sana supaya kalau bisa kita gagal. Saya pikir itu dulu. Dan memang hal ini sering kali terjadi. Ya termasuk saya di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita ini jenuh. Saya juga kadang-kadang jenuh. Kalau hari pertama saya dengan semangatnya, tapi 2-3 hari ke depan kadang kita jadi betul ya Pak ya. Jadi ya memang ya kita bisa melawan diri kita sendiri dari kejenuhan itu. Betul. Jadi, nah pertanyaan yang terakhir Pak. Nah bagaimana cara agar seorang anak Tuhan itu dapat dilatih oleh Tuhan dalam hidupnya? Nah kemudian apa hanya sekedar sadar kehidupanku ini harus berubah, atau adakah kiat-kiat yang harus dilakukan? Tolong mohon penjelasannya dari Bapak. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali. Cara agar seorang anak Tuhan itu dapat menjalani latihan dalam hidupnya. Yang pertama mesti minta tolong kepada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu Roh penolong. Dia yang bisa menolong kita dalam segala hal yang menjadi ketidakmampuan kita. Kemudian Tuhan tahu kita punya keterbatasan, sehingga bagaimana caranya supaya kita dapat menjalani latihan dalam hidup ini yang Tuhan izinkan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Artinya siapapun juga saudara, ketika engkau dilatih oleh Tuhan, kamu butuh Roh Kudus untuk mendampingi kamu tiap-tiap hari. Kemudian cara yang kedua adalah kamu mesti tinggal di dalam tinggal di dalam pola daripada sang pemberi latihan itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi lu mesti tinggal di dalam semua bentuk, cara, sistem yang disampaikan oleh sang pemberi latihan atau instruktur utama kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita mesti tinggal di dalam semua. Kalau misalnya dia bilang begini, kamu tidak boleh lekas marah, maka kita mesti sabar. Lu mesti tinggal di dalam kesabaran itu, sebab itulah sifat daripada
sang pemberi sang pelatih. Itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi mesti tinggal di situ. Tuhan bilang kamu mesti tetaplah berdoa. Kamu mesti tetap berdoa. Murid-murid pernah gagal loh. Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Ternyata mereka tidur. Jadi mereka tidak tinggal di dalam apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kita mau supaya caranya adalah kamu mesti tinggal di dalam Tuhan. Kemudian mengikuti semua langkah-langkah yang diajarkan oleh Tuhan sebagai instruktur, sebagai pelatih yang utama, mengikuti semua langkah. Kemudian jangan malas atau malu untuk bertanya kepada pemimpin yang mengajarkan kita. Kemudian yang keempat itu adalah fokus. Kamu mesti fokus pada latihan. Fokus pada latihan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita tinggal di dalam kebiasaan dan kemauan daripada instruktur kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh pelatih agung kita, Yesus, kemudian tidak malu bertanya kepada pemimpin yang mengajarkan kita, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Jangan merasa diri sudah bisa gitu loh. Semua orang di dunia ini pasti punya kekurangan. Jadi kalau saya nggak mampu, saya tanya kepada orang yang Tuhan taruh jadi pembimbing rohani saya gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah mesti fokus pada tujuan, fokus pada latihan itu supaya kita bisa sampai ke apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saya pikir itu yang menjadi bagian yang mesti kita kerjakan kalau kita mau menjalani latihan dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Theo. Penjelasannya malam hari ini. Nah Bapak Ibu, demikian sharing firman Tuhan malam hari ini tentang melatih atau train. Nah biar sharing malam ini atau torso malam ini yang menjadi berkat bagi kita semua untuk kita terus menjalani kehidupan hari-hari kita ke depan. Yes. Oke, mari kita akhir sharing malam ini, dan saya minta Bapak Gembala untuk berdoa memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Baik Pak Theo, terima kasih sekali lagi. Baik warga kerajaan, seluruh jemaat Tuhan yang ada di manapun juga. Pelajaran malam ini tentang train atau latihan membuat saudara mengerti bahwa yang Tuhan mau dari saudara dan saya adalah kita menemukan bahwa hidup kita yang sesungguhnya bukan yang kita lihat dengan fisik, dengan mata kita, tetapi Tuhan sementara memandang bahwa di dalam saudara, di dalam saya itu ada satu kekuatan yang besar, yang mesti digali, yang mesti ditemukan, kemudian dikembangkan supaya itu bermanfaat bagi kerajaan Allah. Sehingga malam ini saya mau bilang, beri dirimu dilatih oleh Tuhan, sebab Tuhan tahu bahwa di dalam kamu dan di dalam saya itu ada potensi yang besar yang akan dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekarang mari sama-sama dengan kami yang ada di tempat ini, kita akan mengakhiri talk show malam ini dengan judul Train atau latihan, dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab apa yang kami lihat dalam diri kami terkadang tidak sama dengan yang Tuhan lihat. Kami melihat kami kecil, tapi Tuhan melihat kami besar. Kami melihat kami tidak mampu, tapi Tuhan melihat kami dahsyat. Kami melihat kami terbatas, tapi Tuhan melihat kami tidak terbatas. Sebab Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Karena itu ajari kami memandang seperti Tuhan memandang, mendengar seperti Tuhan mendengar, bertindak seperti Tuhan bertindak. Bahkan kami buka diri kami untuk kami boleh dilatih oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, supaya kami ke depannya akan makin maksimal dengan potensi-potensi yang sudah dikembangkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang sangat memberi informasi pengembangan diri yang baik untuk kami. Kami tahu bahwa hanya dengan Tuhanlah kami bisa maju. Hanya dengan Tuhanlah kami akan mencapai kemaksimalan itu. Hanya dengan Tuhanlah kami akan menjadi pribadi yang berkenan, layak, bahkan berguna bagi kerajaan Allah. Karena itu malam ini biar pengurapan Roh Kudus turun atas kami,
kuasa-Mu mengalir atas kami, pertolongan-Mu mengalir atas kami, sehingga kami mampu mengikuti semua tren yang Tuhan izinkan kami hadapi. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini atas firman yang sudah Engkau sampaikan buat kami semua. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, di rumah-rumah, di tempat di mana mereka bekerja, di ladang mereka, di toko, di warung, di restoran, di tempat usaha mereka. Tuhan ada bersama umat-Mu. Dan di sana Tuhan melatih tangan kami untuk kami dapat menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses di bidang kami masing-masing. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, suami istri beserta anak-anak, Tuhan berkati. Jika Tuhan dapati kami sakit, Engkau Allah yang datang dan menyembuhkan kami dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib itu. Bahkan orang yang lagi bergumul dengan semua pergumulan hidup ini, Tuhan datang dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk malam ini. Dan kami akan segera selesai dengan pertemuan talk show ini, dengan hamba berdoa dan melepaskan berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Mari kedangkan tangan-Mu dan terimalah berkat yang terbaik yang datang dari Bapa di sorga, yaitu anugerah, kemurahan, dan kebajikan yang penuh, yang berasal dari Bapa, serta penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong, dan membimbing kita semua dari malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya, para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah dengan iman yang penuh, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God bless you.